Kamu introvert? Pede aja kali. Soalnya ada banyak banget fakta menarik tentang introvert yang menurutku juga menarik buat kita bahas. Hoi, check it out. Assalamualaikum, halo sobat semua, lama tidak bertemu dengan aku di sini Akil Manan setelah mungkin 1 minggu atau beberapa hari kemarin, karena memang kemarin-kemarin itu ada banyak kegiatan dan juga pekerjaan yang harus aku lakukan. Di video pertamaku mungkin aku pernah bilang, bukan mungkin lagi, pernah bilang memang kalau aku tuh dulunya orang yang cukup introvert gitu ya. Jadi aku dulu itu kurang bisa bergaul dengan lingkunganku ataupun teman-temanku. Bahkan dulu juga sempat ada yang bilang kalau teman-temanku kalau aku tuh orangnya jaim atau mungkin kurang asik atau mungkin dan lain sebagainya gitu ya. Jadi maaf buat teman-temanku yang hidup di versi lamaku dulu. Nah, setelah lulus pondok, aku mulai membiasakan diriku untuk bisa lebih terbuka dan juga lebih aktif di lingkunganku yang baru. Karena waktu itu 1 tahun pengabdian, aku ditempatkan di daerah Bekasi, Jawa Barat, di rumah Tafid Al-Basyari namanya. Aku diminta buat ngajar anak-anak ngaji waktu itu ya. Sampai sometimes aku tuh pulang, ada liburan. Waktu itu ada pasar malam di daerah Bumi Ayu, Brebes Selatan itu. Ada satu cerita yang mungkin cukup random buat didengar kalian semua. Waktu itu kan aku lagi nyari kemeja flanel, astagfirullah. Nah, sampai di tengah pencarianku mencari kemeja flanel yang tadi aku lagi cari, aku tuh kayak nemu satu kios yang kayaknya ini tuh sepi gitu. Bukan kios sih, lapak gitu, lebih tepatnya lapak. Sepi pembeli. Dari tadi aku liatin, aku perhatiin kayaknya orang itu kayak ya mampir cuma lewat doang gitu kan. Gak, beliau aja ya. Beliau ini si penjualnya ini ngejajain, maksudnya kayak nawarin itu, kayak masarin beli tapi kayaknya orang cuma lewat doang gitu. Akhirnya aku terketuk hatiku untuk ya kasihan juga gitu, udah tua bapak-bapak waktu itu umurnya 60 tahun mungkin kayaknya. Akhirnya aku disitu kan datang gitu. Itu aku masuk langsung disamperin tuh sama bapak yang tadi itu. Ya mas gitu. Lagi cari apa di sini? Ayo lihat dulu gitu kan. Kayaknya senang banget nih bapak-bapaknya, soalnya kayaknya mungkin juga dikit yang beli sih. Soalnya kayak aku lihat juga orang-orang cuma lewat doang gitu kan. Akhirnya aku disitu lihat-lihat dulu, ngecek dulu, nyari-nyari kan masih yang menurutku cocok. Sampai aku kayak kepikiran buat ngajak ngobrol si bapaknya ini. Akhirnya aku nanya tuh ke bapaknya tadi, dari tadi sore udah berapa yang beli pak? Gitu kan. Jawab si bapaknya apa coba? Ya dikit deh, paling cuma ya 10 mungkin atau berapa gitu mas gitu. Kasihan juga si bapak. Akhirnya aku, ya Allah, ya sabar ya pak ya. Memang bapaknya orang mana? Tanya aku lagi tuh gitu. Aku mulai ngajak ngobrol terus itu kan. Oh saya mah orang Jakarta mas gitu. Kalau masnya gitu. Timbal balik dong, ditanya balik gitu. Oh kalau saya mah orang sinian, daerah Bumi Ayuan gitu. Karena memang waktu itu mbah juga orang Bumi Ayu gitu. Aku dapat kan baju kemeja flanel itu dapat. Terus si bapaknya ini kayak, karena kan itu waktu itu ngeluarin duit tuh pakai dompet yang ya adalah, terus pakainya ini amplop. Oh my god, wow, pakai amplop dulu. Amplopnya itu amplop yang dari Bisyarah ini di Bekasi itu belum aku buka, jadi aku pakai amplop kan itu. Terus bapaknya apa coba bilang gini, apa pakai amplop mas gitu katanya. Aku pak ini ceritanya saya kan ngajar di daerah Bekasi gitu, di rumah Tafid. Nah itu akhirnya ngajar dikasih duit ini gitu. Terus bapaknya pak, oh masnya emang pernah mondok apa gimana gitu katanya. Ya alhamdulillah pernah mondok pak gitu, jawabku kan gitu. Berapa tahun emang? Tahunan adalah gitu kayaknya. Terus bapaknya bilang apa coba, mas kira-kira ada nggak amalan yang bisa ngeramain toko atau ya menarik minat pembeli gitu. Aku langsung damn! Ya kayaknya sih ada pak gitu, cuman kan aku belum sampai di makomnya, belum sampai di ya posisi itu gitu buat ngasih hal-hal yang kayak gitu. Kalau itu tuh misalkan paling kayak tingkatannya Gus Baha atau mungkin Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Abdul Somad tuh baru bisa pak. Kalau saya tuh masih kayak keroconya kayak itu masih awam banget gitu kan itu. Akhirnya
si bapaknya bisa nanya kayak gitu ya. Ya kalau misalkan orang namanya dagang mah yang penting kita usaha dulu aja pak gitu, kita ikhtiarin dulu aja, karena toh Allah juga bakal ngelihat apa yang kita usahain gitu kan. Karena Allah itu nggak serta merta apa ngebiarin hambanya tuh kelaparan. Aku tuh langsung tuh kayak aku kayak aduh gak enak juga ya ngeceramain bapaknya, kayak aduh ya Allah ya bapaknya itu juga ngedengerinnya itu kayak apa, antusias juga sih. Yang penting kan kita usaha dulu, kita ikhtiar dulu, kita itu cobalah beberapa hal yang bisa kita lakuin buat ngeramain dagangan kita gitu, kayak misalkan pakai apa namanya tuh toa gitu, atau pakai ya diskon dan lain sebagainya lah gitu kan. Aku bilang gitu ke si bapaknya gitu, terus bapaknya cuma banget doang, aduh ya Allah. Nah, sebenarnya banyak lagi tuh cerita-cerita random tentang aku bertemu dengan orang-orang baru, atau mungkin ya nggak aku kenal sama sekali gitu. Aku ajak mereka ngobrol-ngobrol ngalor ngidul hal-hal random gitu, basa-basi sana sini gitu kan, tapi mungkin nanti di lain video gitu. Ya itu mungkin salah satu dari apa ya perubahanku setelah aku mulai berusaha lebih aktif, lebih terbuka dengan lingkunganku. Aku mulai berusaha untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang sekitarku, dan juga aku mulai bisa lebih apa ya mengajak berkomunikatif mungkin ya. Ya itu namanya mungkin peningkatan sih, alhamdulillah. Jadi berbicara tentang introvert atau mungkin orang-orang yang terkenal dengan yang mungkin ya yang nalar di orang-orang itu, yang pada umumnya itu bilangnya kalau introvert itu antisosial, susah buat bergaul, susah buat berkomunikasi dan lain sebagainya lah gitu ya. Jadi sebenarnya itu tuh bukan hal yang apa ya sepenuhnya benar juga sih, karena orang introvert itu mereka bisa bersosialisasi, cuman memang tidak seaktif atau nggak seaktif orang-orang extrovert. Jadi sebenarnya apa sih introvert itu? Introvert itu sebenarnya adalah seseorang yang cenderung lebih suka atau lebih menyukai kesendirian, atau menghabiskan waktu mereka sendirian. Tapi bukan berarti mereka antisosial. Kenapa begitu? Karena mereka orang-orang introvert ini, mereka tuh lebih cepat merasa lelah ketika mereka tuh harus berhadapan dengan banyak orang. Jadi cara mereka untuk mengisi energi mereka kembali adalah dengan aktivitas sendiri, entah itu bermain game ataupun menulis mungkin, atau ya apapun itu yang mereka bisa lakukan supaya mereka itu bisa mencharge atau mengisi daya mereka kembali gitu. Beda dengan orang extrovert yang mereka tuh lebih cenderung mengisi energi mereka ketika mereka itu berkumpul atau mungkin bertemu dengan banyak orang. Nah jadi udah jelas ya kalau misalkan orang introvert itu bisa bergaul ataupun bisa bersosialisasi dengan teman-temannya, cuman memang gak seaktif orang-orang extrovert gitu. Nah berikut ini ada beberapa fakta menarik tentang orang-orang introvert. Nah di video ini aku mau jelasin 3 dulu. Check it out. Pertama, pendengar yang baik. Ya, orang introvert itu adalah orang yang cenderung lebih suka mendengarkan daripada berbicara. Setuju? Karena mereka tuh lebih suka apa ya? Gak mau jadi perhatian, gak mau jadi apa ya? Pusat perhatian orang-orang lah gitu kan. Akhirnya mereka tuh lebih suka mendengarkan, lebih suka ya nyimak. Nah biasanya orang-orang introvert itu juga paling jago tuh buat jadi bahan curhatan gitu kan, jadi bahan ya buat dengerin keluh kesah gitu. Paling top itu orang introvert lah gitu. Kalau misalkan ada temannya mungkin punya masalah apa gitu, punya problem apa, biasanya mereka tuh bakal cerita ke orang-orang yang ya bisa ngedengerin kan gitu, butuh didengar lah gitu. Nah orang-orang introvert ini paling bisa buat ngelakuin hal itu, dan biasanya mereka tuh lebih bisa juga menemukan solusi ataupun apa ya solve dari ya permasalahan temannya itu. Mereka juga cenderung orang yang suka menjaga perasaan, karena mereka nggak mau nyakitin apa ya, buat orang lain itu tersinggung. Karena mereka lebih suka mendengar atau lebih merhatiin, mereka tuh jadi lebih iya ngerti ini si ini lagi gini-gini gitu, orang ini lagi kayak gini gitu lah. Intinya gitulah orang introvert itu. Kedua yaitu pandai menjaga perasaan dan juga peka. Orang-orang introvert itu cenderung mereka lebih apa ya peka ataupun perhatian sama lingkungannya gitu. Jadi kalau misalkan ada teman yang kelihatan kayak susah atau sedih atau mungkin marah, mereka tuh lebih peka atau lebih ngerti dengan kondisi yang mereka lagi alami saat itu gitu, temannya alami saat itu. Jadi kalau misalkan ada orang-orang introvert ini kayak ngeliat orang itu diem gitu kan, itu mereka tuh sebenarnya lagi merhatiin apa ya kondisi hati dari yang mereka lagi lihat itu. Karena mereka itu cenderung lebih suka ngedengerin daripada berbicara, akhirnya mereka tuh lebih suka
merhatiin gitu, nyimak lah gitu. Ya, kalau misalkan ada temennya yang marah atau mungkin ada temennya yang agak kelihatannya kayak lagi bad mood gitu, mereka tuh bisa ngerti, mereka bisa paham, oh iya sih ini lagi kayak gini gitu, lagi kurang ya. Kalau misalkan diajak ngobrol jangan dulu lah gitu, atau mungkin lagi butuh didengerin dan lain sebagainya gitu, karena mereka ngerti perasaan dari yang mereka lihat itu. Yang ketiga yaitu kalem dan tenang. Orang-orang introvert tuh cenderung mereka tuh kelihatannya kayak tenang, kalem gitu kan. Karena mereka tuh kayak apa ya, nggak mau jadi pusat perhatian yang pertama gitu. Juga mereka lebih suka jalan hidup yang lebih santai, lebih ya adem ayem gitu. Sampai mungkin kadang orang itu berpikiran kalau orang introvert tuh kayak nggak punya beban pikiran, atau mungkin nggak ada hal yang bikin mereka mumet-mumet gitu. Jadi padahal sebenarnya orang-orang introvert tuh mungkin luarnya covernya tuh kelihatannya kayak tenang gitu. Padahal pikiran mereka itu lagi ada masalah inilah, masalah itulah dan lain sebagainya. Sama halnya kayak orang-orang extrovert itu. Cuma mereka lebih suka apa ya? Lebih paling bisa itu buat nutupin hal itu gitu. Karena dikenal dengan pribadi yang tenang, mereka tuh cenderung apa ya? Lebih suka menjaga perasaan temennya. Ya kayak yang pertama, yang kedua aku jelasin tadi gitu. Jadi daripada mereka ngomong asal-asal gitu, akhirnya lebih baik mereka diem atau tenang gitu, kelihatannya kayak orang kalem gitu kan. Yang mungkin itu juga jadi alasan karena apa ya, kenapa keselamatan lisan itu terletak pada keselamatan manusia itu terletak pada penjagaan lisannya gitu. Jadi orang introvert tuh lebih suka ya jangan sampai mereka tuh nyinggung perasaan orang lain. Oke, jadi itu dulu yang bisa aku jelasin buat video kali ini. Mungkin pastinya masih banyak lagi ya tentang orang-orang introvert itu, kelebihan-kelebihan mereka, fakta menarik mereka. Mungkin next time, next part kita bisa bahas lagi. Jadi ya terima kasih juga buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir penjelasan tadi. See you next time di next video.